Malam adalah waktu di mana yang tak terlihat mulai menampakkan diri. Saat manusia tertidur lelap, dunia lain justru baru terjaga. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, pesugihan, dan rahasia gelap dari penjuru Indonesia dibisikkan perlahan ke telinga kalian. Malam ini kami akan membawa kalian ke sebuah kontrakan tua yang menyimpan kisah kelam. Di ujung sebuah gang sempit, berdiri rumah sederhana yang sudah puluhan tahun tak pernah benar-benar kosong. Rumah itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Murti, sosok yang dikenal ramah oleh tetangga. Tapi entah kenapa, kontrakannya selalu sepi dari penghuni. Orang-orang bilang harga sewanya murah, tapi tak ada yang tahan lebih dari 2 bulan. Setiap orang yang pernah tinggal di sana pasti bercerita hal yang sama. Ada sepasang mata merah yang suka mengintip dari celah pintu kamar mandi. Malam demi malam, suara air menetes itu terdengar semakin jelas. Pintu kamar mandi selalu terkunci dari dalam, dan siapapun yang nekat mengintip lewat celah akan melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Beberapa warga percaya, di kontrakan itu dulu pernah terjadi tragedi. Seorang wanita muda yang mati mengenaskan, terkunci di kamar mandi sendiri. Dan sejak malam itu arwahnya tak pernah pergi. Menunggu, mencari, mungkin juga memanggil penghuni baru. Dalam dunia mistis, tidak semua tempat kosong benar-benar sepi. Kadang, mereka hanya diam, mengawasi dari balik dinding, dari sela pintu, dari pantulan air di lantai yang basah. Dan kalau malam ini kamu dengar suara air menetes dari kamar mandi, coba perhatikan baik-baik. Apakah pintunya benar-benar terkunci dari dalam? Karena di episode kali ini, kami akan membuka kisah kelam yang terjadi di rumah itu. Kisah nyata yang sudah bertahun-tahun diceritakan warga sekitar. Inilah cerita tentang kontrakan Bu Murti, tempat di mana batas antara dunia hidup dan mati tak lagi jelas. Nyalakan lampu atau matikan kalau kamu berani. Karena kisah malam ini dimulai nanti malam. Cerita ini berawal dari sebuah kontrakan tua di ujung gang sempit di daerah Depok. Gangnya kecil, hanya cukup untuk 1 motor lewat, dan di kiri kanannya berdiri rumah-rumah yang sebagian sudah terlihat tua dan kusam. Tapi yang paling mencolok dari semua rumah di situ adalah sebuah bangunan besar bercat hijau pudar. Temboknya berlumut di bagian bawah, dengan papan kayu bertuliskan, "Di kontrakan Hub Bu Murti." Hurufnya sudah mulai memudar, tapi papan itu tetap menggantung di depan pagar bambu yang hampir roboh. Bu Murti, pemilik rumah itu, dikenal warga sebagai perempuan paruh baya yang ramah, tapi jarang keluar rumah. Ia tinggal sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Rambutnya selalu disanggul rapi, dan kalau keluar rumah, dia selalu bawa sapu lidi menyapu halaman yang sebenarnya udah bersih. Katanya itu cuma kebiasaan, tapi entah kenapa setiap kali lewat di depan rumahnya, orang-orang selalu merasa agak aneh. Udara di sekitar kontrakan itu terasa dingin, meski matahari sedang terik sekalipun. Kontrakan milik Bu Murti punya 5 kamar, berjajar rapi dalam satu bangunan panjang, dengan dapur dan kamar mandi di bagian belakang. Dari luar kelihatannya biasa saja, tapi anehnya, meski harga sewanya murah banget, kontrakan itu selalu kosong. Paling-paling, ada yang ngekos sebentar, sebulan, 2 bulan, lalu pindah dengan alasan yang sama. "Bu, saya sering lihat perempuan di kamar mandi." Awalnya Bu Murti mengira itu cuma alasan klasik. Namanya juga orang kontrakan, kadang nyari dalih biar bisa kabur dari bayar sewa. Tapi makin lama, makin banyak yang ngomong hal serupa, bahkan dengan detail yang hampir sama. Semuanya bilang ada wanita berambut panjang, berdiri diam di kamar mandi, ngintip dari celah pintu, dengan mata merah seperti habis nangis berhari-hari. Cerita itu mulai terdengar ke tetangga sekitar. Beberapa orang bahkan bilang mereka juga pernah lihat sosok itu dari luar. Waktu lewat malam-malam, katanya, dari jendela belakang sering tampak bayangan perempuan berambut panjang duduk di lantai kamar mandi, air mengalir pelan dari keran yang bocor. Tapi kalau dicek, pintunya terkunci dari dalam. Bu Murti sendiri sering menepis gosip itu. "Ora usah dipercaya. Wong aku tinggal di sini tiap malam gak ono opo-opo kok," katanya suatu sore sambil menjemur pakaian. Tapi dalam hati kecilnya Bu Murti sebenarnya tahu, memang ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang sudah lama ia coba abaikan.
Dulu, waktu awal-awal kontrakan itu dibangun sekitar tahun 90-an, tempat itu ramai. Tiap kamar selalu terisi, dan Bu Murti lumayan senang karena uang sewanya cukup buat makan dan hidup sehari-hari. Tapi sejak satu kejadian malam Jumat, suasana rumah itu berubah total. Waktu itu, salah satu penghuni, pasangan muda baru menikah, menempati kamar nomor 3. Si suami kerja malam di pabrik, jadi si istri sering sendirian di rumah. Tetangga sebelah, Bu Parti, pernah bilang, tiap malam dia dengar suara tangisan perempuan dari arah kamar mandi belakang. Awalnya dikira cuma istri si penghuni, mungkin lagi sedih atau kangen suami. Tapi suatu malam tangisan itu terdengar lebih keras dan lama banget, sampai ayam jago tetangga ikut berkokok dini hari padahal belum subuh. Besok paginya, si suami pulang tapi mendapati pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Udah diketok berkali-kali, nggak ada jawaban. Akhirnya didobrak. Dan di dalamnya si istri ditemukan meninggal, duduk bersandar di dinding, dengan rambut panjangnya menutupi wajah dan air masih mengalir dari shower. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak juga luka di tubuhnya. Tapi wajahnya pucat sekali, matanya setengah terbuka, seperti menatap sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Sejak saat itu tak ada yang berani tinggal lama di kontrakan nomor 3. Meski sudah dibersihkan, dicat ulang dan pintunya diganti, tetap saja aneh. Kadang saat malam terdengar suara orang mandi. Air mengalir, gayung beradu, padahal semua penghuni udah tidur. Kadang juga, ada yang bilang melihat rambut panjang terjuntai keluar dari bawah pintu kamar mandi. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di dalam, dan rambutnya terseret keluar. Pernah suatu waktu, anak kecil yang main di halaman belakang bilang ke ibunya, "Bu, tadi ada mbak-mbak duduk di kamar mandi." Rambutnya panjang banget, matanya merah. Terus dia ngelihatin aku. Ibunya pikir anaknya ngarang. Tapi malamnya anak itu demam tinggi. Mengigau terus sambil bilang, "Dia ngintip, Bu. Dia ngintip dari pintu." Bu Murti makin bingung. Gary sempat manggil Ustaz untuk bersihin kontrakannya. Malam itu, Ustaz dan 2 warga masuk ke kamar mandi dengan membawa air doa. Mereka membaca ayat-ayat dengan suara pelan. Tapi di tengah pembacaan, salah satu dari mereka tiba-tiba muntah. Bilang perutnya panas seperti terbakar. Ustaz itu cuma bilang lirih, "Bu, tempat ini pernah jadi saksi sesuatu yang berat. Kalau bisa, kosongkan dulu beberapa bulan." Tapi siapa yang bisa jamin kalau tempat itu bakal bersih? Meski sempat kosong lama, tiap malam Bu Murti tetap dengar suara air kamar mandi nyala sendiri. Kadang suara langkah kaki dari lorong belakang. Pernah juga waktu tengah malam, ia bangun untuk ke dapur dan melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Dari celahnya, tampak bayangan seseorang berdiri di dalam, tapi waktu ia buka lebar-lebar, tidak ada siapa-siapa. Paginya, lantai kamar mandi basah kuyup, dan di kaca cermin terlihat bekas jari panjang yang entah muncul dari mana. Orang-orang di gang udah hafal cerita itu. Anak-anak kecil selalu dilarang main dekat rumah Bu Murti kalau udah maghrib. Mereka bilang, "Nanti disapa Mbak rambut panjang." Bahkan tukang ojek online pun kalau disuruh nganter pesanan malam-malam ke rumah itu, sering menolak halus. Bu Murti sendiri kadang ngomong pelan kalau ada yang nanya, "Sebenarnya, aku yo orang ngerti na. Wong aku wis ndak pernah ganggu, tapi kok dia kayaknya ndak mau ninggal rumah iki." Nada suaranya lirih, seperti orang yang udah capek menanggung beban yang sama selama puluhan tahun. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, seorang mahasiswa datang ke rumah itu. Namanya Raka. Dia lihat iklan kontrakan dari grup Facebook dan karena uangnya pas-pasan, dia putuskan buat ngecek tempat itu. Waktu pertama kali masuk gang kecil itu, Raka udah merasa hawa aneh. Angin sore yang lewat terasa dingin banget, bahkan bikin bulu kuduknya berdiri. Tapi karena pikirannya cuma soal harga murah, dia tetap jalan. Sampai akhirnya dia tiba di depan kontrakan Bu Murti. Dari luar aja rumah itu terasa berbeda. Suasana sekitarnya sunyi banget. Di dalam terlihat halaman kecil dengan pohon mangga yang udah jarang berbuah. Daun-daun kering menumpuk di pojokan. Dan dari sela atap terdengar suara kelelawar kecil berteriak-teriak. "Silakan, Nak, masuk aja. Kamar nomor loro masih kosong," kata Bu Murti dengan senyum tipis. Suaranya lembut tapi ada getar kecil di ujung kata-katanya. Raka melangkah pelan. Lantai rumah itu terasa dingin padahal baru jam 5 sore.
Bau lembab langsung menusuk hidungnya. Dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan di ujung lorong terlihat pintu kamar mandi, yang warnanya udah memudar jadi abu-abu kehitaman. Di bagian bawah pintu itu, ada celah kecil sekitar 2 jari. "Bu, ini kamar mandinya kok kayak sering bocor ya?" tanya Raka. Bu Murti hanya senyum singkat, "Iya, udah tua pintunya. Nanti tak betulin. Yang penting singgang CV jangan sering dibuka malam-malam ya." Nah, nada suaranya agak menurun di kalimat terakhir, seperti ada pesan tersembunyi. Waktu Raka keluar lagi ke halaman depan, angin sore tiba-tiba berhembus lebih kencang. Pintu kamar mandi di belakang bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi krek, krek, berulang. Raka menoleh sekali. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, seolah ada bayangan hitam tipis berdiri diam. Tapi saat ia kedip, bayangan itu hilang. Mungkin cuman bayangan pohon, pikirnya. Bu Murti menatapnya dari belakang lalu berkata pelan, hampir seperti bicara sendiri. "Mbok ojo sering diintip, ora kabeh ono neng kono seneng dilihati. Jangan sering ngintip. Enggak semua yang ada di sana suka dilihat." Raka cuma mengangguk sopan, belum paham maksudnya. Ia kira itu cuma peringatan agar enggak ganggu privasi penghuni lain. Tapi malam itu, waktu ia resmi pindah dan mulai beresin barang-barangnya, ia baru sadar kontrakan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara orang lewat di gang, tidak ada suara TV dari kamar sebelah, bahkan suara jangkrik pun jarang terdengar. Tapi dari arah belakang, dari kamar mandi, kadang muncul suara air menetes pelan, disusul hembusan angin dingin yang membuat daun-daun di lantai bergeser sendiri. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Raka merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari celah kecil di pintu kamar mandi yang remang. Tahun lalu, datanglah seorang mahasiswa baru bernama Raka, anak perantauan dari Tegal yang kuliah di salah satu universitas di Depok. Dia bukan anak orang kaya, uang bulanan dari orang tuanya pas-pasan. Jadi begitu tahu ada kontrakan murah cuma 600.000 per bulan, langsung dia sikat tanpa pikir panjang. Raka tahu info itu dari grup Facebook mahasiswa baru. Salah satu komentar di postingan kontrakan murah sekitar kampus menyebut nama Bu Murti. Banyak yang bilang rumahnya agak tua, tapi dekat warung, air lancar, listrik masuk, dan yang paling penting, bayarnya murah. Buat Raka yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua, itu sudah cukup. Hari pertama dia datang, suasananya langsung bikin bulu kuduk berdiri. Gang menuju kontrakan itu sempit dan sepi. Kanan kiri cuman ada rumah-rumah tua dengan pagar bambu. Di ujungnya berdirilah rumah Bu Murti. Kontrakan 5 pintu yang berdempetan, seperti deretan kamar losmen zaman dulu. Cat temboknya hijau pudar, sebagian sudah mengelupas. Di halaman depan daun-daun mangga kering berserakan, dan bau lembab samar-samar keluar dari arah dapur belakang. Bu Murti menyambut dengan senyum tipis. "Silakan nak, masuk. Ini kamarnya. Yang penting kamu jaga kebersihan, jangan berisik kalau malam ya." Raka hanya mengangguk sopan, merasa lega karena Bu Murti terlihat ramah. Ia berjalan menyusuri lorong kecil menuju kamar yang ditunjukkan Bu Murti. Langit-langitnya rendah, lampunya redup, dan dari ujung lorong terdengar suara tetesan air pelan, tetes, 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 seperti suara keran yang bocor. Raka menoleh dan melihat pintu kamar mandi di ujung lorong sedikit terbuka. Dari dalamnya keluar hawa lembab bercampur bau sabun lama. Lantainya terlihat basah, padahal hari itu belum ada yang mandi. Ia menutup pintu itu pelan, lalu masuk ke kamarnya. Kamar Raka tidak besar, hanya cukup untuk 1 kasur busa, meja kecil, dan rak buku seadanya. Tapi baginya, itu sudah lumayan. Kini sempat bersyukur. Alhamdulillah, yang penting nggak hujan bocor. Tapi waktu ia melihat ke langit-langit, ia sadar ada bercak hitam seperti bekas air di satu sisi. Ia sempat tersenyum kecut. Ya, namanya juga rumah tua, katanya dalam hati. Menjelang sore, Raka mulai beresin barang-barangnya. Ia menata buku, menggantung pakaian, lalu menyalakan kipas angin kecil di pojok ruangan. Udara di kontrakan itu aneh. Panas tapi lembab bikin napas agak berat. Dari jendela, terlihat pohon mangga tua yang berdiri di halaman belakang. Ranting-rantingnya menjulur ke arah atap rumah, membuat suasana makin teduh tapi terasa, seolah selalu ada bayangan bergerak di antaranya. Saat maghrib tiba, Raka keluar sebentar buat beli makan di warung depan gang.
Ketika ia lewat depan rumah, Bu Murti sedang duduk di bangku kayu menatap ke arah langit. Lampu-lampu rumah sekitar sudah menyala, tapi rumah Bu Murti masih setengah gelap. "Bu, saya beli makan dulu." "Ya," kata Raka sopan. Bu Murti menoleh, senyumnya tipis sekali. "Iya, hati-hati nah. Jam 9 sudah di kamar ya. Jangan keluyuran malam-malam." Raka tertawa kecil. "Siap, Bu." Saya nggak suka keluar malam, tapi dalam hatinya dia sempat heran. Kenapa Bu Murti seolah memberi peringatan seperti itu? Bukankah banyak mahasiswa yang biasa nongkrong sampai larut? Tapi Raka menganggap itu cuma kebiasaan orang tua. Mungkin Bu Murti sekadar khawatir. Malam pertama terasa biasa saja. Setelah makan, Raka sempat menulis tugas kecil dan main HP sebentar sebelum tidur. Lampu kamar dia matikan. Hanya senter kecil di HP yang masih menyala. Udara malam itu lembab, dan dari luar terdengar suara jangkrik bercampur sesekali gonggongan anjing jauh di ujung gang. Sekitar tengah malam, Raka terbangun. Dia tidak tahu jam berapa, tapi suasana kamar sudah benar-benar gelap. Yang pertama ia dengar adalah suara air menetes dari arah belakang. Ceklek, ceklek, ceklek. Awalnya pelan lalu makin jelas. Ia membuka mata, masih setengah sadar, dan melihat cahaya samar dari bawah pintu kamarnya. Itu datang dari lorong. Ia bangkit pelan, mengira mungkin Bu Murti lupa mematikan lampu dapur. Tapi begitu keluar dari kamar, Raka terdiam. Lorong itu sepi, tapi di ujung sana lampu kamar mandi menyala terang, padahal ia yakin sore tadi sudah dimatikan. Suara tetesan air semakin keras. Ia berdiri beberapa langkah dari pintu kamar mandi. Dari celah bawah pintu, terlihat genangan air kecil. Raka menelan ludah. "Bu Murti, Bu." Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat lagi. Udara di sekitar pintu terasa dingin sekali, seperti baru habis disiram air es. Ia menyentuh gagang pintu. Dinginnya menusuk kulit. Sebelum sempat membuka, ia mendengar suara samar dari dalam. Suara perempuan berbisik pelan. Tidak jelas, hanya seperti gumaman, tapi nadanya seperti orang menangis. "Kenapa dikunci? Kenapa dikunci?" Raka langsung mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir itu mungkin tetangga kamar lain yang sedang mandi. Tapi bukankah dia sendirian di rumah itu malam ini? Kontrakan lain masih kosong. Bu Murti tidur di rumah utama yang terpisah dari deretan kamar sewa. Ia menelan ludah, mundur perlahan, lalu kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, mematikan lampu, dan mencoba tidur lagi. Tapi suara itu tidak hilang. Suara air menetes dan gumaman pelan dari arah kamar mandi terus terdengar sampai menjelang subuh. Pagi harinya, Raka keluar kamar dengan mata sayu. Ia sempat melihat Bu Murti sedang menyapu halaman. "Bu, semalam ada yang mandi ya?" tanyanya. Bu Murti berhenti menyapu, memandang Raka dengan ekspresi datar. "Lah, wong cuma kamu yang ngekos, nak. Kenapa emang?" Raka ragu menjawab, tapi akhirnya ia bilang juga. "Semalam saya dengar suara air dari kamar mandi, Bu. Lampunya nyala, saya kira ada orang." Bu Murti menghela napas pelan, lalu menatap lantai. Mungkin kerannya bocor, nak, rumah tua. Nanti saya suruh orang betulkan." Tapi di matanya ada kilatan aneh, seperti sesuatu yang ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya berjalan biasa, tapi Raka mulai merasa tidak nyaman. Setiap malam selalu ada suara air, entah dari kamar mandi atau dari arah dapur. Kadang juga terdengar seperti langkah kaki pelan melewati lorong. Dia mencoba mengabaikan, tapi makin hari makin sering. Suatu malam Raka sedang belajar. Angin dari luar jendela berembus, membawa bau tanah basah. Dia mendengar suara langkah pelan srek, 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 seperti orang jalan tanpa alas kaki di lantai semen. Dia matikan musik dari HP, mencoba mendengarkan. Suara itu berhenti di depan pintu kamarnya. Raka menatap pintu. Bayangan seseorang tampak samar dari bawah celah pintu. Berdiri diam, tidak bergerak. "Bu Murti," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, menunggu beberapa detik, tapi bayangan itu tidak juga pergi. Lalu tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip 2 kali, dan bayangan itu menghilang. Raka langsung mendekat ke pintu, membuka perlahan, tapi lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara tetesan air dari arah belakang lagi. Dengan jantung berdebar, ia berjalan ke kamar mandi. Lampunya padam tapi bau lembab makin kuat. Ia menyalakan senter HP dan dari bawah pintu terlihat air merembes keluar.
seperti ada yang baru saja mandi. Lah, siapa yang mandi malam-malam gini? Gumamnya. Ia jongkok sedikit mencoba mengintip lewat celah kecil di bawah pintu. Tapi belum sempat mendekat. Dari dalam terdengar suara ceplak seperti kaki basah melangkah di lantai. Lalu suara perempuan berbisik sangat pelan. Nyaris seperti tepat di telinganya. Aja diintip. Raka langsung terpaku. Senter di tangannya bergetar, napasnya memburu. Dia mundur perlahan. Lalu lari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat dan menyalakan semua lampu. Malam itu ia tidak tidur sampai subuh. Paginya Bu Murti datang membawa sarapan. "Nak, kamu enggak tidur?" Tanyanya sambil tersenyum. Raka hanya menggeleng, matanya sembab. "Bibi, maaf. Semalam saya dengar lagi suara dari kamar mandi. Saya kira ada orang." Bu Murti diam sejenak, lalu berkata pelan, "Nak, aku ngomong jujur ya. Rumah ini kadang memang ada yang lewat. Tapi dia nggak ganggu kalau nggak diganggu. Jadi, Jody intip ya." Nada suaranya pelan tapi tegas. Kata-kata itu menusuk di kepala Raka. Oh, Jody intip. Hari-hari berikutnya Raka semakin jarang keluar kamar malam-malam. Dia bahkan mandi sebelum maghrib dan selalu memastikan pintu kamar mandi tertutup rapat. Tapi rasa tidak enak itu tetap ada. Kadang waktu ia belajar ada suara air pelan dari belakang. Kadang di kaca jendela tampak bayangan rambut panjang lewat sekilas. Padahal di luar tidak ada siapa-siapa. Malam-malam di kontrakan itu terasa semakin berat. Udara makin lembab. Dan entah kenapa, tiap lewat dekat kamar mandi, Raka merasa hawa dingin mengalir dari celah pintunya. Pernah suatu kali, ia menaruh ember air di depan pintu kamar mandi. Dan paginya ember itu sudah berpindah ke tengah lorong. Tidak ada tanda siapa yang memindahkan. Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin aku ngelindur, pikirnya. Tapi dalam hati kecilnya ia tahu, ada sesuatu di rumah itu yang benar-benar hidup di antara mereka. Suatu malam menjelang Jumat Kliwon, angin berhembus kencang, ranting pohon bergesekan dengan atap. Listrik sempat padam beberapa kali. Raka sedang menulis di meja ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari kamar mandi. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Raka diam. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia berjalan ke arah lorong, menyorotkan senter HP. Cahaya menyorot pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu muncul bayangan kaki. Putih pucat, seperti kulit orang yang terlalu lama direndam air. Raka terpaku di tempat. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk. Lalu, dari dalam terdengar suara seretan, seperti rambut panjang digeser di lantai basah. Diikuti bisikan pelan, "Kenapa dikunci? Kenapa dikunci lagi?" Raka berlari sekuat tenaga kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menekan tubuhnya ke dinding. Dari luar suara ketukan di kamar mandi masih terdengar, terus, sampai suara azan subuh memecah keheningan. Saat pagi datang, suara itu hilang. Tapi di lantai dekat kamar mandi terlihat jejak kaki basah mengarah ke kamar Raka, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Dan sejak malam itu Raka tahu, kontrakan itu tidak pernah benar-benar kosong. Pagi itu udara terasa pengap di dalam kontrakan. Langit Depok mendung, awan tebal menggantung. Dan suara ayam tetangga yang biasanya ramai kini cuma terdengar samar. Raka berdiri di depan kamar mandi sambil menggenggam sikat gigi. Pandangannya terarah pada pintu tua, yang catnya mulai mengelupas. Ada rasa aneh setiap kali dia melihat pintu itu. Bukan takut, tapi lebih ke penasaran yang nggak bisa dijelasin. Dia jongkok, memperhatikan bagian bawah pintu yang sudah lapuk dan bolong sedikit. Dari celah itu, terlihat lantai kamar mandi yang lembab dan kusam. Sisa air yang tergenang di pojok ubin membuat aroma apek semakin kuat. Raka mengerutkan kening. Kayaknya ini yang bikin lembab nih, gumamnya pelan. Tapi kemudian entah kenapa muncul dorongan aneh buat ngintip. Cuma sebentar aja, pikirnya. Sekadar lihat siapa tahu ada tikus atau kecoak di dalam. Raka menunduk pelan, mendekat ke celah pintu itu. Yuna nyorotkan sedikit cahaya dari HP-nya. Kosong. Cuma lantai kamar mandi yang kotor dan ada ember kecil di pojokan. Tapi tepat saat dia mau berdiri, terdengar suara halus banget dari dalam. Shhh, seperti ada seseorang yang nyuruh dia diam. Raka langsung mundur, tubuhnya kaku. Suara itu bukan halus karena jauh.
Tapi karena memang seperti dibisikkan langsung ke telinganya, padahal pintu masih tertutup rapat, dia refleks nyorot lagi senter HP-nya ke celah itu. Tapi kali ini benar-benar kosong. Nggak ada siapa-siapa. Raka menghela napas panjang mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, katanya mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi anehnya, waktu dia cuci muka dan ngaca di wastafel kecil di samping kamar mandi, dia sadar kulit tangannya dingin banget. Seperti baru megang sesuatu yang basah dan beku. Padahal dia nggak nyentuh air. Sepanjang pagi itu pikirannya nggak bisa lepas dari suara tadi. Dan makin aneh lagi, tiap kali dia lewat depan kamar mandi, dia merasa kayak ada yang ngeliatin dari balik pintu itu. Pandangannya sering kebetulan tertuju ke sana. Dan selalu muncul perasaan yang sama, kayak sedang diawasi. Sore harinya, Raka duduk di teras kontrakan sambil main HP. Bu Murti datang bawa termos kecil berisi teh hangat. "Minum dulu nak Raka," katanya sambil tersenyum. "Biar nggak kaget tinggal di rumah tua." "Wah, makasih ya Bu," jawab Raka. "Tapi Bu, ini rumahnya memang udah lama banget ya." Bu Murti duduk di kursi bambu, memandangi halaman yang penuh daun kering. "Lama anak, rumah ini dibangun tahun 90-an. Waktu itu masih sawah semua di sini. Saya dulu tinggal sama suami. Tapi setelah dia meninggal, saya pindah ke rumah depan aja. Kontrakan ini biar keurus." Raka diam sebentar, menimbang-nimbang pertanyaan yang mengganjal di kepalanya. "Bu, emang dulu pernah ada yang tinggal di kamar saya?" "Pernah, tapi udah lama. Waktu itu anak perempuan kerja di toko. Cuman ya, nggak lama dia di sini." "Kenapa Bu?" katanya. "Sering diganggu. Tapi ya, saya nggak percaya begituan. Namanya juga orang takut sendiri." Raka mengangguk tapi batinnya tetap gelisah. Di ujung kalimat Bu Murti tadi, ada nada yang seolah menahan sesuatu. Seperti ingin cerita lebih banyak tapi ditahan. Malamnya, sekitar jam 11:30, Raka masih belum tidur. Dia nonton video di HP-nya, tapi pikirannya masih kebayang suara shh tadi pagi. Di luar kamar, angin berhembus kencang. Dedaunan kering di halaman menimbulkan bunyi gesekan lirih. Raka mencoba cuek sampai tiba-tiba ceklek. Suara itu dari arah kamar mandi. Dia langsung duduk, dengerin baik-baik. Lalu terdengar lagi pelan tapi jelas. Ceklek, ceklek, kayak suara engsel pintu yang digerakkan pelan-pelan. Lampu kamar mandi juga tiba-tiba nyala. Cahaya kekuningan menembus lewat celah bawah pintu. Raka yang awalnya cuma duduk diam, sekarang mulai panik. Dia yakin banget lampu itu tadi dia matikan sebelum tidur. Dia menatap pintu itu lama nggak bergerak. Lalu tiba-tiba dari dalam terdengar suara air menetes. Tetes, tetes, tetes. Dia berdiri pelan, ngambil HP buat nyalain senter, dan langkahnya maju 3 langkah mendekat ke kamar mandi. Degup jantungnya makin keras, sampai-sampai dia bisa dengar detaknya sendiri. Pintu kamar mandi itu sedikit bergoyang, seperti ada seseorang di dalam yang bergerak pelan. Raka nahan napas, lalu menunduk perlahan. Sorotan cahaya HP diarahkan ke celah pintu. Awalnya cuma gelap, tapi dalam 2 detik muncul sepasang mata merah menatap balik ke arahnya. Raka spontan jatuh terduduk, HP-nya hampir terlempar. Suara napas berat terdengar dari balik pintu. Bukan napas manusia biasa. Suaranya serak, berat, kayak dari tenggorokan yang rusak. Dia berlari ke kamarnya, menutup pintu, dan menarik selimut. Badannya gemetar. Dari luar kamar, suara langkah kaki pelan terdengar lewat depan pintunya. Krek, krek, krek. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai yang berdebu. Lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Sunyi, beberapa detik tak ada apa-apa. Tapi kemudian, terdengar suara lembut sayup banget dari arah kamar mandi. "Ndang Metu, cepat keluar." Raka menutup telinganya dengan bantal. Dia nggak berani buka mata. Dan malam itu sampai subuh, dia cuma bisa gemetar di bawah selimut tanpa tidur sama sekali. Pagi menjelang, ayam berkokok. Raka membuka sedikit pintu kamarnya, menengok keluar. Pintu kamar mandi masih tertutup rapat, lampunya mati, tapi di lantai depannya ada bekas air menetes panjang. Seperti baru saja ada yang keluar dari dalamnya. Waktu dia melangkah mendekat, ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Di bagian bawah pintu yang lapuk itu, sekarang ada bekas goresan. Panjang dan dalam, seperti dicakar dari dalam. Raka mundur perlahan, napasnya tercekat.
Suara gemerita pelan terdengar dari atap, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas sana. Saat dia menatap ke arah dapur, tirai kecil di jendela bergoyang pelan padahal angin belum bertiup. Seolah ada yang lewat di baliknya. Masalahnya bukan di pintu, bisik suara dalam kepalanya. Tapi di balik pintu itu, hari-hari berikutnya Raka berusaha tetap normal. Dia pergi kuliah, pulang sore, mencoba nggak terlalu mikirin kejadian itu. Tapi setiap kali dia pulang, bau lembab dari kamar mandi itu makin tajam. Kadang disertai aroma bunga melati yang samar, tapi busuk di ujungnya. Bau yang aneh antara wangi dan busuk, kayak bunga yang udah layu di atas kuburan. Suatu malam, dia memutuskan buat ngaji pelan di kamarnya. Tapi baru satu ayat, lampu kamar langsung berkedip 3 kali lalu mati. HP-nya pun tiba-tiba restart sendiri. Dalam gelap, dia dengar suara dari kamar mandi. Ceklek. Dikti suara air mengalir deras. Padahal nggak ada yang nyalain. Raka beranikan diri keluar kamar, jalan pelan ke arah kamar mandi. Cahaya redup dari jendela dapur cukup buat lihat pintu itu lagi. Sedikit terbuka, nggak rapat seperti biasanya. Dari dalam terdengar seperti seseorang lagi mandi. Suara air deras tapi tanpa suara ember, tanpa suara orang bergerak. Bu Murti, panggilnya pelan, nggak ada jawaban. Bu, ulangnya sedikit lebih keras, air masih mengalir. Dia dorong pelan pintunya, tapi sebelum sempat terbuka lebih lebar. Dari dalam terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh. Duar, dan pintu itu menutup sendiri. Keras banget sampai kaca jendela di dapur ikut bergetar. Raka mundur 3 langkah. Napasnya tersengal. Dia baru mau lari ke kamarnya ketika dari dalam kamar mandi terdengar suara perempuan menangis lirih. Ojo tinggal ke aku. Jangan tinggalkan aku. Tangisnya pelan, tapi jelas banget seperti berada tepat di balik daun pintu itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Raka sadar, apapun yang ada di kamar mandi itu, bukan cuma suara atau bayangan, dia hidup di sana. Keesokan harinya, Raka nggak ke kampus. Dia duduk di teras kontrakan sejak pagi, wajahnya pucat, matanya sayu. Bu Murti datang sambil membawa air galon baru. Kamu nenggak kuliah, nak? Raka cuma geleng. Kenapa? Sakit? Enggak, Bu. Cuma capek. Bu Murti menatapnya lama lalu berkata pelan, kalau kamu nggak betah, nggak apa-apa kok. Saya ngerti. Kadang rumah ini, Yuris memang sugiwaneng. Raka terkejut. Bu tahu? Bu Murti diam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. Saya juga sering dengar. Dulu waktu suami saya masih hidup, katanya. Di kamar mandi itu ada yang tinggal. Siapa, Bu? Bu Murti menatap kosong ke arah kamar mandi. Perempuan, tapi bukan manusia lagi. Suara benturan keras dari dalam kamar mandi bikin Raka langsung refleks lari keluar kamar. Detaknya kencang, napasnya tersengal. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi sambil memegang gagang pintu itu. Tapi nggak bisa dibuka. Terkunci dari dalam. Padahal dia sendirian di kontrakan. Bu Murti, teriaknya panik. Bu, tolong! Dari rumah sebelah terdengar suara sandal tergesa-gesa. Tak lama kemudian Bu Murti datang sambil membawa senter kecil. Kenapa, nak? Ada suara dari dalam, Bu. Kayak ada orang di kamar mandi. Bu Murti mendekat mengetuk pintu pelan. Halo, ada siapa di dalam? Katanya agak keras. Sunyi. Cuma suara tetesan air yang terdengar dari dalam Bu Murti. Coba lagi suaranya kali ini lebih serius. Hei Soponang Jero, kowe siapa? Hei, siapa di dalam? Kamu siapa? Tetap nggak ada jawaban. Raka dan Bu Murti saling pandang. Wajah Bu Murti berubah tegang. Tapi tangannya tetap mencoba gagang pintu itu. Ditarik, didorong tetap nggak bisa. Kayaknya kekunci dari dalam, Bu. Padahal kuncinya cuma dari luar, gumam Bu Murti pelan. Akhirnya mereka sepakat buat dobrak. Siap ya, nak? 1, 2, 3, braki! Sekali dorong, nggak goyah. Mereka mundur sebentar, lalu coba lagi lebih kuat. Brak! Pintu itu jebol setengah, engselnya lepas. Dan mereka berdua hampir jatuh ke dalam kamar mandi. Begitu pintunya benar-benar kebuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar. Bau busuk seperti besi karatan dan sesuatu yang hangus memenuhi hidung mereka. Lampu kamar mandi berkedip sekali, lalu mati total. Raka menyorotkan senter HP-nya ke dalam. Lantai kamar mandi penuh air menggenang setinggi mata kaki. Di ujung ruangan cermin gantung yang biasanya menempel di dinding pecah berkeping-keping. Pecahannya berserakan di lantai dan beberapa menancap di dinding.
Tapi yang paling bikin mereka berdua terdiam, di dinding bagian belakang, tepat di atas ember plastik, terlihat bekas tangan hitam panjang, seperti cap jelaga. 1, 2, 3, sampai 7 cap tangan memanjang ke atas seolah seseorang mencoba naik atau berusaha keluar dari dinding itu. Raka melangkah mundur. "Bomop, ini apaan, Bu?" Bu Murti menatap kosong ke arah dinding itu. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Dia cuma bisa berkata lirih, "Sudah, Nak, jangan dibuka-buka lagi malam-malam. Di sini ada yang nggak suka diganggu." Raka menatapnya bingung. "Maksudnya gimana, Bu? Ini siapa yang bikin?" Bu Murti nggak jawab. Dia cuma melangkah keluar dari kamar mandi, menutup pintu itu perlahan sambil berucap pelan, "Kowe ora paham, Nak. Wisuwe sing nang kono durung tenang. Kamu nggak paham, Nak. Sudah lama yang di sana belum tenang." Raka masih berdiri di tempat mencoba mencerna kalimat itu. Ada dingin aneh di udara, seperti ada yang mengintai dari balik bayangan di sudut kamar mandi. Senter di tangannya bergetar halus, entah karena tangannya sendiri yang gemetar, atau lantai di bawahnya yang bergetar pelan. Setelah Bu Murti keluar, Raka cepat-cepat tutup pintu kamar mandinya. Malam itu dia nggak bisa tidur. Suara tetesan air tetap terdengar meski airnya sudah dimatikan. Setiap kali dia coba memejamkan mata, bayangan tangan hitam itu muncul lagi di pikirannya. Panjang, kurus, seperti jari-jari manusia tapi terlalu lentur. Sekitar jam 2 dini hari, Surius menetes berubah jadi seperti gesekan kuku di lantai. Krek, 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 pelan tapi terus-menerus. Raka menutupi telinganya dengan bantal, tapi suara itu nggak hilang. Justru makin dekat, makin jelas. Sampai akhirnya terdengar suara napas berat di depan pintu kamarnya. "Sige," Raka membeku. Kemudian terdengar suara pelan perempuan, hampir seperti bisikan yang basah. "Kenapa sih dibuka?" Bulu kuduknya langsung berdiri. Dia buka mata, tapi kamar gelap total. Hanya sedikit cahaya dari jendela yang menyorot ke pintu. Bayangan seseorang tampak berdiri di sana. Tinggi, rambut panjang terurai sampai ke lantai. Raka menelan ludah, matanya tak berani berpaling. Bayangan itu diam beberapa detik, lalu pelan-pelan menghilang seperti asap, meninggalkan aroma melati yang samar tapi anehnya amis di ujungnya. Pagi harinya, Bu Murti datang lagi membawa sarapan. Raka duduk di kursi depan, matanya sembab, jelas nggak tidur semalaman. "Kamu pucat, Nak. Semalam kenapa?" Raka ragu. "Bu, kalau saya tanya tolong jawab jujur ya. Sebenarnya, rumah ini ada apa?" Bu Murti diam cukup lama, menatap lantai yang retak-retak. Lalu dia mulai bicara dengan nada rendah. "Dulu, waktu rumah ini baru saya kontrakin, ada penyewa perempuan. Namanya Wulan, orangnya baik, pendiam, tapi nasibnya kasihan. Suaminya kasar, sering mukul. Sampai suatu malam, suaminya nyusul ke sini, marah-marah di depan rumah. Wulan ngumpet di kamar mandi. Diri dikunci dari luar, nggak bisa keluar. Waktu pagi, warga temukan dia. Sudah nggak bernyawa." Suara Bu Murti bergetar, matanya berkaca-kaca. Sejak itu kamar mandi ini nggak pernah sama. Tiap kali dikunci pasti ada yang balik. Kadang lampu nyala sendiri, kadang air ngalir padahal keran mati. Tapi yang paling sering, ada yang ngintip dari celah pintu. Raka menunduk, tubuhnya merinding. "Mata merah gitu, Bu." Bu Murti mengangguk pelan. "Yo, matanya Wulan, sampai saiki deweke durung iso lunga." "Iya," matanya Wulan. Sampai sekarang dia belum bisa pergi. Suasana jadi hening. Angin lewat dari sela pintu, membawa aroma bunga melati samar. Raka bergidik, merasa seperti seseorang berdiri di belakangnya, mengintip dari sela rambutnya sendiri. Sejak cerita itu, Raka nggak berani mandi malam-malam lagi. Tapi keanehan malah makin sering. Kadang pas dia keluar kamar pagi-pagi, pintu kamar mandi kebuka sedikit. Di lantainya selalu ada bekas air menetes yang memanjang sampai ke dapur. Pernah suatu kali, dia nekat mau nutup pintu itu, tapi tiba-tiba terdengar bunyi kunci dari dalam. Klik, seperti dikunci dari sisi lain. Padahal dia sendirian. Hari berganti tapi suasana makin berat. Raka mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu berdiri di depan kamar mandi. Dan dari dalam terdengar suara perempuan menangis. Saat dia coba buka pintunya, tangan kurus penuh luka keluar dari celah itu. Mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Setiap kali terbangun, tangannya selalu terasa dingin dan lembab, seolah benar-benar disentuh sesuatu. Suatu sore,
Raka pulang dari kampus. Langit sudah mendung, suara guntur pelan terdengar dari jauh. Begitu dia masuk kontrakan, dia langsung sadar, pintu kamar mandinya terbuka lebar. Dia tahu betul dia menutupnya sebelum pergi. Hatinya mulai gelisah. "Bu Marti," panggilnya. Enggak ada jawaban, hanya suara hujan yang mulai turun di luar. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati kamar mandi itu. Lantainya gelap, licin, tapi di ujung sana, cermin yang pecah kemarin sekarang tampak berubah. Pecahan-pecahannya tersusun seperti membentuk wajah, samar tapi jelas punya mata. Raka mundur, tapi tiba-tiba pintu itu menutup sendiri, keras sekali. "Brak!" Dia loncat kaget. Langsung dia lari keluar, teriak sekuatnya, "Bu Murti!" Bu Murti datang terburu-buru dari rumah depan, dengan payung di tangannya. "Kenapa, Nak?" "Pintunya, Bu. Ketutup sendiri. Tadi terbuka." Bu Murti berlari ke arah kamar mandi, mengetuk pintu keras-keras. "Bulan, ojong ganggu maneh. Wis wayahe lunggale. Bulan, jangan ganggu lagi. Sudah waktunya kamu pergi, Nak." Tapi pintu itu malah bergetar pelan, seolah ada yang menekan dari dalam. Dari celah bawah keluar air bercampur lumpur hitam pekat. Bau busuk menyengat. Raka hampir muntah. Bu Murti menatapnya penuh cemas. "Cepet ambilin garam sama air, Nak." "Di dapur." Raka langsung lari, ambil segenggam garam dan satu gelas air putih. Bu Murti membaca sesuatu pelan dalam bahasa Jawa yang Raka nggak paham. Lalu menaburkan garam di sekitar pintu itu. Tiba-tiba suara dari dalam berhenti. Pintu yang tadi bergoyang mendadak diam total. Sunyi, hanya tersisa bau melati menyengat yang menempel di udara. Mereka berdua duduk lemas di lantai. Hujan di luar makin deras. Raka menatap Bu Murti yang masih menunduk, matanya sayu. "Bu, itu tadi Bulan?" Bu Murti mengangguk pelan. "Iya, Nak, dia nggak pernah benar-benar pergi. Mungkin dia masih marah. Mungkin masih nyari sesuatu yang nggak bisa dia dapetin waktu hidup." Raka terdiam lama. Di dalam hatinya, ada rasa kasihan tapi juga takut. Dia melirik pintu kamar mandi itu. Masih tertutup, tapi entah kenapa. Dari celah bawahnya menetes air sedikit demi sedikit, membentuk genangan kecil di lantai. Dan di tengah genangan itu terlihat jelas bayangan seseorang berdiri diam di dalam kamar mandi, walau pintunya terkunci rapat. Di malam itu Raka akhirnya benar-benar paham. Kontrakan ini bukan cuma sekadar rumah tua. Dia sedang tinggal di tempat di mana seseorang meninggal dengan dendam. Dan sejak pintu itu dibuka, sesuatu yang seharusnya terkunci dari dalam, kini sudah bebas berjalan di luar. Pagi itu, suasana kontrakan terasa sepi banget. Angin yang lewat dari sela-sela ventilasi bunyinya kayak bisikan orang. Raka duduk di depan kamarnya, sambil nyeruput kopi sachet yang rasanya pahit tapi anehnya malah bikin tenang. Dari arah dapur, Bu Murti kelihatan lagi nyapu, tapi gerakannya pelan banget. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Seolah ada sesuatu yang berat dipikul di dalam pikirannya. Raka ragu buat buka pembicaraan, tapi rasa penasaran udah numpuk sejak semalam. Bayangan mata merah di celah pintu masih jelas banget di kepalanya. Suara anak paberan itu, dan kamar mandi yang terkunci dari dalam. Semua masih segar di ingatannya. Akhirnya dia nyoba nekat nanya, "Bu, saya pemerah dia, saya setuju tapi jangan marah ya," katanya pelan. Bu Murti berhenti nyapu, ngelirik Raka sekilas, lalu senyum tipis. "Heh, ngomong aja, Nak, marah buat apa?" Raka narik napas. "Kemarin malam, waktu saya sama Ibu dobrak pintu kamar mandi itu. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Maksud saya, kenapa bisa kayak gitu? Siapa yang dulu pernah tinggal di situ?" Pertanyaan itu bikin suasana tiba-tiba jadi berat. Bunyi sapu di lantai berhenti. Bu Murti ngangkat wajahnya, tapi matanya kosong. Dia diam lama, kayak lagi milih-milih kata yang tepat. "Nak Raka," katanya pelan, suaranya serak. "Kalau aku ceritain, janji ya jangan ngomong ke siapa-siapa. Wong aku wewi nate cerita maneh soal iki." Takut tambah rame, Raka ngangguk. "Iya, Bu, saya janji. Saya cuma pengen tahu aja." Bu Murti narik kursi duduk di depan Raka. Tangannya gemetar dikit waktu dia ambil gelas teh di meja. "Dulu, sebelum kamu tinggal di sini, kontrakan itu ditempati pasangan muda. Baru nikah setahun, namanya Arif sama Nisa." Raka dengar dengan serius. Terima kelihatannya rukun, mesra. Tapi setelah sebulan si Arif mulai sering kerja malam. Katanya lembur di bengkel. Jadi tiap malam Nisa sendirian di rumah. Kadang aku kasihan liatnya. Wong kontrakan ini kalau malam memang sepi banget. Gang depan itu gelap, lampu jalan sering mati. Kucing aja jarang lewat. Bu Murti berhenti sebentar.
Tatapannya kosong ke arah dapur yang remang. Aku sering nyaksiin Nisa suka duduk di depan kamar mandi sambil dengerin radio kecilnya. Kadang aku pikir aneh aja, kenapa suka nongkrong di situ. Tapi ya aku diem. Mungkin dia cuma nyari suasana. Raka ngerasa bulu kuduknya mulai berdiri. Terus Bu, malam itu malam dia meninggal? Bu Murti ngusap tangannya, nadanya makin pelan. Malam itu, aku dengar teriakan dari arah kontrakan. Keras banget. Aku pikir mereka berantem. Aku keluar, mau nyamperin. Tapi pas nyampe depan kamar, pintu udah dikunci. Dari dalam kedengeran suara Nisa kayak orang panik. Dia teriak-teriak, Mas, tolong. Aku nggak bisa keluar. Suaranya gemetar campur tangis. Bu Murti menatap lantai lama, lalu lanjut bicara dengan lirih. Aku panik, aku gedor pintunya. Tapi nggak bisa kebuka. Dari dalam cuma ada suara air mengalir terus kayak shower nyala. Lama-lama suara Nisa makin pelan. Sampai akhirnya hilang. Suara kipas angin di dapur berdengung, bikin suasana makin sunyi. Raka nunduk, ngerasain ada hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Waktu Arif pulang, kami sama-sama dobrak pintunya. Lanjut Bu Murti. Begitu kebuka, air masih ngucur dari shower dan Nisa. Ia berhenti sebentar menarik napas panjang. Nisa udah meninggal. Rambutnya panjang banget, nutupin muka dan di tangannya masih pegang sisir. Tapi yang aneh, pintunya nggak rusak sama sekali. Kuncinya masih dari dalam. Raka nelen ludah. Terus polisi nggak nyelidikin, Bu. Nyelidikin. Tapi hasilnya katanya mati karena terjatuh di kamar mandi. Tapi siapa yang percaya, nah? Wong posisi tubuhnya kayak orang duduk bersandar di tembok. Dan matanya masih terbuka. Orang-orang sini bilang dia nggak jatuh. Dia dikunci sama sesuatu. Suara jangkrik di luar makin jelas. Raka ngerasa udara berubah lembab. Aroma tanah basah tiba-tiba kecium padahal hujan belum turun. Sejak malam itu, Bu Murti melanjutkan dengan nada berat. Setiap penghuni yang tinggal di kamar itu selalu ngalamin hal yang sama. Lampu kamar mandi nyala sendiri, air keran bunyi tengah malam, dan selalu ada yang ngintip dari celah pintu. Raka ngerasa tenggorokannya kering. Bimisum, apa ibu juga pernah lihat? Bu Murti menggeleng pelan. Ora nak, aku nggak gelem delok maneh. Sekali cukup. Dia lalu menatap Raka serius. Tapi aku tahu siapapun yang diintip dari celah itu pasti kena gangguan terus. Kadang cuma mimpi buruk, tapi kalau dibiarkan bisa lebih dari itu. Lebih dari itu maksudnya gimana, Bu? Bu Murti menunduk, suaranya nyaris berbisik. 3 penghuni sebelum kamu, semua pindah mendadak. Yang pertama mahasiswa juga, katanya tiap malam lihat bayangan perempuan jongkok di depan pintu kamar mandinya. Yang kedua, ibu-ibu muda. Dia bilang anaknya yang masih kecil sering ngomong sendiri di kamar mandi. Bilang lagi main sama mbak rambut panjang. Yang ketiga, yang paling parah, Raka nahan napas. Dia keluar dari sini jam 2 pagi, lari tanpa alas kaki. Katanya waktu lagi buang air, pintunya tiba-tiba dikunci dari dalam. Dia ketakutan setengah mati. Pas ditolong warga, katanya dia sempat ngeliat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, lewat pantulan cermin yang retak. Raka membeku. Ia ingat betul cermin di kamar mandi itu memang retak di sudutnya. Dan dari retakan itu mengalir garis hitam, seperti bekas terbakar. Sejak itu aku putuskan buat nggak sewain kamar itu lagi. Tapi keadaan susah, nah. Rumah ini sumber penghidupanku satu-satunya. Jadi ya kalau ada yang mau, aku terima. Cuman aku selalu wanti-wanti. Jangan buka kamar mandi malam-malam. Dan jangan sekali-sekali ngintip dari celah pintu itu. Suara Bu Murti terdengar berat, tapi matanya serius. Aku ngerti kamu udah lihat kan? Wajahnya, Raka diam. Gak perlu dijawab karena Bu Murti kayak udah tahu. Perlahan perempuan tua itu berdiri. Kalau malam kamu tidur aja. Jangan peduli suara apapun. Kadang dia cuma lewat. Tapi kalau kamu tanggapi, kalau kamu panggil namanya, dia bakal benar-benar datang, Raka bergidik. Namanya? Bu Murti menatapnya dalam-dalam. Aku ora wani nyebut. Tapi dia dulu dipanggil Nisa. Tapi yang sekarang bukan Nisa lagi, sunyi lagi. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak pelan, tik-tok, tik-tok. Bu Murti beranjak ke dapur, meninggalkan Raka sendirian di ruang tamu yang terasa makin dingin. Raka masih duduk di situ, tapi pikirannya kacau. Semua yang diceritain Bu Murti terasa terlalu nyata. Pintu terkunci dari dalam, mata merah dan suara napas berat dari balik pintu. Semuanya nyambung dengan apa yang dia alami. Dia bangkit, berjalan ke arah kamarnya,
tapi langkahnya pelan. Setiap papan lantai yang diinjak bunyinya berderit pelan. Krek, krek, di depan kamar mandi dia berhenti. Pintu itu masih sama. Kayu lapuk, cat mengelupas, dan di bagian bawahnya ada celah kecil yang kini terasa seperti mulut hitam yang menunggu mangsa. Angin berhembus dari ventilasi membawa aroma lembab yang tajam. Raka ngerasa dadanya sesak. Tiba-tiba dia ingat kata-kata Bu Murti. Jangan ngintip lagi. Tapi rasa penasaran, seperti bisikan kecil di kepalanya, terus menggoda. Apa benar dia masih di situ? Pikir Raka dalam hati. Dia jongkok perlahan mendekat ke arah celah itu. Hanya beberapa senti lagi, dan napasnya mulai terasa di lantai dingin. Tapi sebelum matanya sempat sejajar dengan celah, terdengar suara dari dalam. Bukan suara napas, tapi suara perempuan berbisik lirih. Mas, tolong aku. Raka langsung mundur. Jantungnya serasa mau copot. Dia berdiri tapi lututnya gemetar. Suara itu jelas banget, bukan halusinasi. Dan kali ini suaranya lembut, seolah penuh kesedihan. Dari dalam kamar mandi terdengar bunyi air menetes lagi. Ceklek, ceklek. Lampu di atas pintu berkedip lalu mati. Gelap. Dalam gelap itu Raka cuma bisa berdiri kaku. Tapi di ujung matanya, dari celah kecil di bawah pintu tampak seberkas cahaya merah samar. Seperti pantulan mata. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin dari celah genteng menembus ke dalam kamar, membawa bau lembab bercampur tanah basah. Padahal hujan belum turun. Raka duduk di kasur tipisnya, menatap koper yang udah setengah dia isi. Buku-buku kuliah, beberapa baju, dan perlengkapan mandi udah dia rapikan. Besok pagi dia mau cabut dari kontrakan itu. Gak peduli lagi uang sewanya masih sisa seminggu. Sejak Bu Murti cerita soal Nisa, pikirannya nggak pernah tenang. Tiap malam selalu ada aja suara-suara dari kamar mandi. Kadang kayak air netes, kadang kayak seseorang yang nangis pelan. Dan setiap kali dia nekat melirik ke arah pintu itu, hawa dingin langsung nyusup sampai ke tulang. Tapi malam itu, setelah seharian pulang kuliah dan kena hujan di jalan, badannya lengket banget. Dia nggak kuat nahan rasa risih. Sekali ini aja, gumamnya pelan. Abis ini gue langsung cabut. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:15. Suasana kontrakan sepi, cuma bunyi jangkrik dan sesekali suara motor jauh di ujung gang. Bu Murti udah masuk kamarnya dari jam 9. Lampu ruang tengah cuma tinggal satu yang nyala redup. Bikin bayangan di tembok bergerak-gerak setiap kali angin lewat. Raka berdiri, ambil handuk sabun dan HP buat penerangan. Dia jalan pelan ke arah kamar mandi. Setiap langkahnya bunyi, krek, krek di lantai kayu yang udah tua. Di depan pintu dia berhenti sebentar, ngebatin dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Dia buka pintu kamar mandi pelan-pelan. Engselnya bunyi nyaring, kayak jeritan kecil. Dari dalam langsung keluar hawa dingin yang menusuk kulit. Bau lembab makin kuat, dindingnya lembek penuh jamur. Dan di sudutnya masih kelihatan bekas hitam kayak jelaga. Cermin di atas wastafel retak di ujungnya. Garis retaknya melintang kayak luka panjang. Untuk jaga-jaga, Raka ganjal pintu pakai batu bata kecil yang dia ambil dari belakang rumah. Biar aman, katanya pelan, berusaha menenangkan diri sendiri. Dia buka keran air, suaranya gemericik pelan. Air baru ngalir sebentar, tiba-tiba lampu di atas kepalanya kedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Gelap gulita, Raka langsung refleks nyari HP-nya, nyalain senter. Cahaya putih kecil itu jadi satu-satunya penerangan. Sial, bisiknya napasnya mulai berat. Dia coba pegang pintu, tapi begitu narik pintunya udah ketutup rapet. Batu ganjalannya entah kemana, dia dorong tapi nggak goyah. Ditarik juga nggak bisa. Kuncinya terasa hangat, seperti ada tangan lain yang nahan dari luar. Bu Murti, bah! Teriaknya tapi nggak ada jawaban. Hanya suara air yang masih netes dari shower. Pelan tapi ritmis ceklek, ceklek, ceklek. Raka mulai panik. Dia dorong pintu sekuat tenaga, tapi nggak ada hasil. Dadanya mulai sesak dan entah kenapa, hawa kamar mandi itu makin dingin. Sampai napasnya terlihat putih. Dari arah belakang terdengar suara lembut, seperti seseorang menangis pelan. Huziu, Raka membeku. Suara itu pelan banget tapi jelas. Antara suara perempuan nangis atau seseorang yang kesakitan. Bu Murti, panggilnya lagi dengan suara gemetar. Tapi tangis itu malah makin jelas. Sekarang diiringi suara langkah pelan di lantai basah. Cek, cek, cek. Raka muter badannya pelan.
Cahaya senter di HP-nya bergetar karena tangannya gemetar. Dan di sudut kamar mandi, tepat di bawah pancuran ada sosok. Seorang perempuan, berdiri membelakangi Raka. Rambutnya panjang, basah, nempel di punggungnya. Bajunya lusuh, warnanya pucat. Bahunya bergetar pelan seolah dia masih menangis. Siapa? Suara Raka nyangkut di tenggorokan. Siapa kamu? Perempuan itu nggak jawab, hanya berdiri diam sambil menunduk. Air dari shower masih menetes pelan di atas kepalanya. Raka pelan-pelan mundur, tapi kakinya terpeleset sedikit. Suara kecil itu membuat sosok perempuan itu berhenti menangis. Sunyi seketika, lalu perlahan lehernya mulai bergerak. Bukan memutar biasa, tapi perlahan menoleh. Tanpa badan ikut berbalik. Gerakannya pelan, tapi bunyi sendinya kedengaran jelas. Krek, krek, krek. Raka gemetar, senter di tangannya menyinari wajahnya. Rambut panjang itu terurai, menutupi hampir seluruh wajah, tapi di baliknya terlihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Sepasang mata merah menyala. Menatap lurus ke arahnya, Raka mundur lagi. Nabrak pintu, tapi pintunya nggak juga kebuka. Sosok itu mulai melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan suara air yang menetes. Cek, cek, di lantai. Tangannya terjulur, kurus, pucat, kukunya panjang seperti cakar. Mas, suaranya lirih, parau, seperti dari tenggorokan yang kering. Kenapa? Dikunci. Raka udah nggak sanggup bicara. Napasnya memburu. Dia tekan-tekan pintu tapi tetap nggak bisa. Sosok itu makin dekat. Rambutnya terurai menutupi lantai. Basah meneteskan air hitam pekat. Begitu jarak tinggal satu langkah, tiba-tiba lampu menyala lagi. Cahaya kuning redup dari bohlam tua menyinari seluruh kamar mandi. Tapi sosok perempuan itu masih di situ, kini berdiri tepat di depan Raka. Raka lihat jelas wajahnya, kulit pucat, mata merah membengkak, dan mulutnya terbuka lebar seperti berteriak, tapi tanpa suara. Rambut panjangnya menempel di wajah, dan di bibirnya ada darah hitam mengalir pelan. Dia menatap Raka lama, lalu tiba-tiba kepalanya miring ke kiri, membentuk sudut aneh. Tangan kirinya terangkat, menunjuk ke arah cermin yang retak di dinding. Raka menoleh refleks, dan di pantulan cermin itu dia melihat hal yang bikin jantungnya serasa berhenti. Di pantulan itu, bukan cuma perempuan itu yang ada, tapi di belakang perempuan itu, terlihat banyak tangan lain muncul dari lantai, dari dinding. Semuanya hitam bergerak pelan seperti menarik sesuatu ke bawah. Raka jerit sekuat tenaga, tapi suaranya serasa nggak keluar. Perempuan itu lalu berbisik pelan, sangat pelan, tapi jelas terdengar di telinganya. Mas Arif, wis balik away. Raka bengong. Arif? Nama suami Nisa yang diceritain Bu Murti. Seketika semua lampu padam lagi. Gelap total. Raka ngerasa sesuatu menarik kakinya ke bawah. Dia berusaha menendang tapi lantainya kayak berubah jadi lumpur. Dinding lengket dan terus menarik. Dia pegang wastafel buat nahan tubuhnya. Tapi wastafel itu ikut retak. Suara air menggema makin keras, kayak hujan deras di dalam ruangan. Dia sempat lihat sekilas. Perempuan itu udah ada di depan wajahnya. Matanya makin merah, darah menetes dari hidungnya. Raka coba berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Tapi suaranya tenggelam di antara jeritan yang menggema di telinganya sendiri. Dan saat dia berusaha buka pintu terakhir kalinya, pintu itu tiba-tiba kebuka lebar. Raka jatuh keluar kamar mandi, tubuhnya basah kuyup. Tapi begitu dia lihat ke belakang, kamar mandi itu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Hanya air yang masih menetes pelan. Dia langsung kabur keluar kamar, lari ke depan rumah. Tapi anehnya, pintu depan juga terkunci dari luar. Dia gedor-gedor sambil teriak, Bu Murti. Tolong Bu. Bu Murti. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah pelan lagi. Cek, cek. Raka berhenti teriak. Perlahan dia nengok. Di ujung lorong tepat di depan pintu kamar mandi yang setengah terbuka berdiri sosok itu lagi. Kali ini dia nggak basah. Rambutnya kering tapi matanya tetap merah. Di tangannya ada sisir. Dan tanpa ekspresi dia mulai menyisir rambutnya pelan-pelan. Tapi setiap kali sisir itu menyentuh rambut, terdengar bunyi krek, krek, krek nyisir rambut yang udah kaku. Sosok itu menatap Raka sebentar lalu senyum tipis. Mas Ocholungga, katanya lirih, dengan suara Jawa halus yang serak. Raka langsung lemas, matanya mulai kabur. Dunia di sekitarnya terasa muter, sampai akhirnya semuanya gelap. Besok paginya, Bu Murti keluar dari kamarnya setelah subuh.
Dia panggil Raka tapi nggak ada jawaban. Waktu dia buka pintu kamar Raka, tempat tidurnya kosong. Tapi lantainya basah kuyup dan di dekat pintu kamar mandi ada jejak kaki. Satu jejak saja, mengarah ke dalam. Bu Murti menatap kamar mandi itu lama. Lalu berbisik pelan, "Wis nduk, jadi ganggu maneh." Dia tutup pintu pelan-pelan. Dan dari dalam samar terdengar suara air menetes lagi. Ceklek, ceklek. Pagi itu, udara di sekitar kontrakan Bu Murti terasa berat. Embun masih menempel di dedaunan, tapi suasana terasa ganjil. Seperti ada sesuatu yang tidak semestinya tertinggal dari malam sebelumnya. Burung-burung yang biasanya berkicau di pohon depan gang pun mendadak sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki Bu Murti yang pelan tapi tergesa, menyusuri jalan setapak menuju kontrakan paling ujung. Ia menggenggam kunci di tangannya, tapi kali ini tidak untuk membuka, melainkan untuk memastikan sesuatu yang ia takutkan benar-benar terjadi. Sejak subuh tadi, ia merasa ada yang aneh. Salah satu pintu kamar mandi di kontrakan itu terkunci dari dalam lagi. Padahal penghuni satu-satunya, Raka, semalam tidak terlihat keluar. Tidak terdengar suara aktivitas apapun. Biasanya Raka masih terdengar menyalakan air atau mengetik tugas hingga larut. Tapi tadi malam sepi total. Hening seperti rumah tanpa jiwa. Bu Murti mengetuk perlahan. "Raka, nak Raka, wis tangi durung." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Raka, Bu Murti iki." "Bukan nak, panas iki, ayo sarapan dulu." Masih tidak ada respons, napasnya mulai berat, dadanya sesak. Ia mengetuk lebih keras, kali ini disertai dorongan kecil pada gagang pintu. "Namun sama sepertinya dulu." Terkunci dari dalam. Ia menghela napas panjang, menatap daun pintu yang mulai lapuk itu. Pintu yang sama yang dulu juga pernah terkunci dan menelan nyawa seseorang bertahun-tahun lalu. "Ya Allah, ojo nganti kedaden meneh," bisiknya lirih. Dengan tangan gemetar, ia berusaha mencongkel kunci menggunakan besi panjang. Tapi tak berhasil. Akhirnya ia memanggil Pak Har, tetangga depan kontrakan yang biasa bantu kalau ada masalah. "Pak Har, tolong bantu. Iki pintu kamar mandinya terkunci padahal dari dalam," katanya terburu-buru. Pak Har datang membawa linggis kecil. Ia menatap Bu Murti sejenak ragu. "Lagi-lagi kamar mandi iki, Bu." Bu Murti hanya mengangguk pelan. "Yowis mundur sek." Dengan satu hentakan keras, brak. Pintu itu terbuka paksa. Dan seperti yang sudah diduga, kamar mandi itu kosong. Lantainya basah kuyup seperti baru saja dipakai. Bau lembab bercampur amis menusuk hidung. Cermin di dinding sudah pecah sebagian, menyisakan pantulan retak yang memecah bayangan Bu Murti dan Pak Har jadi bentuk-bentuk aneh. Di lantai, sesuatu membuat Bu Murti tertegun. Sebuah ponsel milik Raka tergeletak dalam keadaan menyala. Lampu kameranya masih hidup. Layarnya menampilkan waktu terakhir perekaman. Kalpiswa 4:07 dini hari. Tangan Bu Murti bergetar saat mengambilnya. Di layar muncul video berdurasi hampir 5 menit. Dengan jantung berdebar, ia menekan tombol play. Video dimulai dari keadaan normal. Tampak Raka berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahnya lelah, seolah hendak merekam sesuatu. Ia berbicara pelan, nyaris berbisik. "Kalau nanti ada yang aneh lagi, gua rekam. Biar tahu gue nggak halu." Lalu terdengar suara air mengalir. Kamera bergeser sedikit ke arah pintu. Pintu itu bergerak pelan. Terbuka sedikit menciptakan celah di bagian bawah. Ceklek. Dari celah itu muncul 2 titik merah kecil, awalnya samar. Tapi makin lama makin jelas. Seperti mata yang berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya. Dan entah bagaimana kamera seperti tersedot pelan, mendekat ke celah itu. Lalu terdengar napas berat, seperti seseorang berusaha menahan tangis. Sss, sss. Mata merah itu mendekat, sangat dekat, sampai hampir memenuhi layar. Dan tepat sebelum video berakhir, terdengar bisikan lirih. Dengan suara serak basah, "Kowe ngintip aku maneh, Raka." Layar mendadak gelap. Bu Murti menjatuhkan ponselnya, terlonjak kaget. Pak Har langsung merapat. "Kenapa, Bu?" Namun Bu Murti hanya menggeleng. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Pandangannya kosong ke arah kamar mandi, yang kini tampak lebih dingin dari sebelumnya. Ada hawa lain di sana, bukan sekadar udara lembab, tapi seperti napas panjang yang berhembus dari dalam dinding. Hari itu juga, Bu Murti melapor ke pihak RT.
Mereka memutuskan untuk mencari Raka, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak kepergiannya, tidak ada barang yang hilang. Semua barang masih utuh. Hanya ponsel itu yang tertinggal di lantai. Waktu berlalu 2 minggu. Kontrakan itu kembali sunyi. Tapi seperti biasanya, sunyi tidak bertahan lama di tempat itu. Suatu sore, datanglah sepasang suami istri muda, Seno dan Nia, mencari tempat tinggal murah. Mereka baru menikah dan pekerjaan Seno belum tetap. Saat melihat iklan di papan kecil dekat gang, mereka tertarik. Kontrakan 500.000 per bulan. Listrik sendiri. Begitu tulisan di kertas yang sudah mulai pudar. Bu Murti awalnya ragu. Ia menatap wajah Nia yang tampak ramah dan polos. Ini rumah tua, Dek, kadang suka lembab. Kamar mandinya di belakang, agak sempit. Enggak apa-apa. Nia tersenyum. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa ditempati dulu. Kami juga cuma sementara kok. Bu Murti menarik napas panjang. Dia sempat ingin menceritakan yang sebenarnya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berpesan, kalau malam tolong jangan mandi terlalu larut ya. Dan kalau pintu kamar mandi tiba-tiba ketutup sendiri, jangan dipaksa buka. Biarin aja. Seno mengangguk sambil tertawa kecil, mengira itu cuma nasihat khas orang tua. Iya Bu, siap. Malam pertama mereka berjalan biasa. Namun sekitar pukul 1 dini hari, Nia terbangun. Ia mendengar suara air dari kamar mandi belakang. Seno, kamu mandi? Bisiknya setengah sadar. Tapi suaminya tidur di sebelah, mendengkur pelan. Nia menatap ke arah pintu kamar. Samar-samar tampak cahaya redup dari bawah pintu. Seperti lampu kamar mandi menyala. Ia bergumam pelan. Lo tadi kan udah dimatiin. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah perlahan ke arah dapur. Tempat kamar mandi berada. Suara air makin jelas. Setiap langkah yang diambil, lantai kayu menimbulkan bunyi kriet pelan. Sesampainya di depan kamar mandi, Nia menelan ludah. Lampu di dalam benar-benar menyala. Dan dari celah bawah pintu tampak bayangan kaki seseorang berdiri diam. Mas Seno, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, tangannya terulur, menyentuh gagang pintu. Dingin, ia mencoba membuka, tapi terkunci dari dalam, Dek. Dari dalam terdengar suara napas berat. Sangat dekat dari balik daun pintu. Kemudian bisikan pelan terdengar, aku wis teko maneh. Nia sontak mundur 2 langkah menahan teriak. Jantungnya berdentum kencang. Ia berlari ke kamar dan membangunkan Seno. Begitu mereka kembali bersama, lampu kamar mandi sudah mati. Pintu kini terbuka setengah, air berhenti mengalir. Tapi di lantai tampak genangan air membentuk pola seperti tangan yang terjulur. Seno mencoba menenangkan istrinya. Mungkin tadi kerannya bocor, Nia. Jangan mikir macam-macam. Tapi saat ia mendekat untuk memastikan, hawa dingin luar biasa keluar dari dalam kamar mandi. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bu Murti, teriak Nia memanggil pemilik kontrakan dari luar. Bu Murti datang dengan wajah tegang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dia langsung menatap kamar mandi lalu menunduk pelan. Takkan Danile. Dikene. Anasing durung iso lunga. Seno menatapnya bingung. Maksudnya, Bu? Bu Murti menghela napas panjang. Setiap kali kontrakan ini ada penghuni baru, mesti ono sing bali, sing ora ikhlas ditinggal. Dulu dia terjebak di kamar mandi itu. Lami saiki, dheweke golek kancane. Malam itu, Bu Murti menabur garam dan menyalakan kemenyan di depan pintu kamar mandi, membaca doa pelan dalam bahasa Jawa halus, yang bahkan Seno tak mengerti. Bau asap bercampur harum menyengat, memenuhi ruangan. Namun entah kenapa Nia merasa seperti ada mata yang menatap mereka dari cermin retak itu. Mata yang sama, merah, berair dan penuh kebencian. Sejak malam itu Nia sering mendengar suara lirih setiap kali ia sendirian. Shh, shh. Dan kadang, dari celah pintu kamar mandi yang lapuk itu, muncul bayangan rambut basah menjuntai ke lantai. Ketika pagi tiba, Seno mendapati handuknya tergeletak di lantai, basah kuyup. Padahal semalam ia gantung tinggi. Bu Murti, yang melihat semua kejadian itu berulang dari tahun ke tahun, hanya bisa menatap kosong ke arah kontrakan tua itu. Tak ada yang benar-benar pergi dari tempat itu. Setiap mata yang melihat dari celah, entah sadar atau tidak, akan terikat pada sosok di baliknya. Dan setiap kali seseorang berani mengintip, mata merah itu akan selalu membalas tatapan mereka
sampai yang menatap tak bisa menutup mata lagi selamanya. Dan sejak hari itu, setiap penghuni baru di kontrakan ujung gang Depok itu akan selalu mengeluh hal yang sama kepada Bu Murti. "Bu, kok kayaknya ada yang suka ngintip dari kamar mandi ya?" Dan Bu Murti hanya akan menjawab pelan sambil menatap jauh ke arah pintu tua itu. "Yo wis, ojo digagas nak. Nek ana sing ngintip berarti kowe wis kebagi nasibe. Karena di kontrakan itu celah pintu bukan sekadar lubang kecil, tapi jalan bagi mereka yang tak pernah benar-benar mati."